Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bima Widya Putra dari SMA Negeri 12 Bekasi. Atau lebih tepatnya, saya dari kelas 11-2. Di sini saya akan menjelaskan tentang larutan penyangga atau contoh larutan penyangga dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita bahas. Oke, di slide pertama kita ada pengertian dari larutan penyangga itu sendiri. Larutan penyangga adalah larutan yang memiliki kemampuan untuk mempertahankan pH yang relatif konstan meski ditambahkan sejumlah kecil asam atau basa. Larutan penyangga biasanya terdiri dari campuran asam lemah dan basa konjugasinya atau basa lemah dan asam konjugasinya. Jadi begitu pengertian dari larutan penyangga, teman-teman. Mari kita lanjut. Nah, kita ada komponen larutan penyangga. Komponen larutan penyangga mengandung komponen asam dan basa lemah dengan asam dan basa konjugasinya, sehingga dapat mengikat baik ion H+ ataupun ion OH-. Sehingga penambahan sedikit asam kuat atau basa kuat serta sedikit pengenceran itu nggak bisa mengubah pH-nya secara signifikan. Gitu teman-teman. Mari lanjut. Nah, di sini ada mekanisme cara kerja larutan penyangga itu sendiri. Mekanisme cara kerja larutan penyangga terdapat dua, yaitu penambahan asam H+ dan penambahan basa OH-. Yang pertama yaitu penambahan asam H+. Jika asam kuat ditambah ke dalam larutan penyangga, ion H+ akan bereaksi dengan basa konjugat dari asam lemah untuk membentuk asam lemah. Lalu yang kedua, penambahan basa OH-. Jika basa kuat ditambahkan ke dalam larutan penyangga, ion OH- akan bereaksi dengan asam lemah untuk membentuk air dan basa konjugat. Begitu ya mekanisme kerja dari larutan penyangga, teman-teman. Mari lanjut. Nah, di sini ada sifat. Sifat larutan penyangga ada dua, teman-teman. Yang pertama yaitu rentang pH terbatas. Larutan penyangga efektif dalam rentang pH tertentu yang bergantung pada pasangan asam basa yang digunakan. Yang kedua yaitu kapasitas penyangga. Kapasitas penyangga adalah kemampuan larutan untuk menahan perubahan pH yang bergantung pada konsentrasi komponen penyangganya. Lanjut. Ini dia inti dari materi dalam video kali ini, teman-teman, yaitu contoh larutan penyangga itu sendiri dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dalam materi kali ini kita akan memakai contoh dari sampo. Contoh dari sampo sebagai larutan penyangga yang terdapat dalam kehidupan sehari-hari. Dalam konteks sampo, larutan penyangga memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan pH agar tetap optimal untuk kulit kepala dan rambut kita. Oke, kita mulai masuk ke sampo nih, teman-teman. Nah, yang pertama ada fungsi larutan penyangga dalam sampo. Yang pertama yaitu menjaga keseimbangan pH. Sampo biasanya dirancang untuk memiliki pH yang mendekati pH alami kulit kepala kita, yaitu sekitar 4,5 hingga 5,5. Larutan penyangga dalam sampo membantu menjaga pH ini tetap stabil, bahkan saat sampo bercampur dengan minyak atau kotoran dari kulit kepala dan rambut yang dapat mengubah pH. Jadi sampo ini berfungsi untuk menstabilkan menjaga dan menstabilkan pH kita, teman-teman, di kulit kepala dan rambut kita. Lalu yang kedua ada mencegah iritasi kulit kepala. pH yang gak sesuai dapat menyebabkan iritasi, kekeringan, atau ketombe pada kulit kepala. Dengan adanya larutan penyangga, pH shampoo tetap stabil dan membantu mencegah masalah kulit kepala. Lanjut, komponen larutan penyangga dalam sampo. Komponen larutan penyangga dalam sampo ada dua, yaitu yang pertama ada asam sitrat dan garam natrium sitrat. Asam sitrat dan garam natrium sitrat ini adalah salah satu sistem penyangga yang umum digunakan. Asam sitrat berfungsi sebagai asam lemah, sementara natrium sitrat berfungsi sebagai basa konjugasinya. Lalu yang kedua nih ada asam laktat dan garam natrium laktat. Kombinasi ini dapat digunakan sebagai penyangga untuk menjaga pH yang ringan dan tak menyebabkan iritasi. Nah, jadi itu dua komponen larutan penyangga dalam sampo, teman-teman. Kita lanjut ya. Nah, penerapan dalam hidup sehari-hari. Yang pertama yaitu kesehatan kepala dan rambut. Atau untuk kesehatan kepala dan rambut ya, teman-teman. Penggunaan sampo dengan larutan penyangga yang tepat dapat membantu menjaga kesehatan kulit kepala dan rambut. Jadi kalau kita bukan gitu maksudnya.
Jikalau sampo itu penggunaan di dalam sampo itu larutan penyangganya itu tepat, itu dapat membantu menjaga kesehatan kulit dan rambut kita, teman-teman, kesehatan kulit kepala dan rambut kita, dan juga mengurangi resiko kerusakan dan iritasi. Wah, keren ya sampo itu, teman-teman. Lalu yang kedua ada penggunaan rutin. Apa nih? Karena sampo digunakan secara rutin, penting untuk memastikan bahwa setiap penggunaan tidak mengganggu keseimbangan pH alami kulit, kepala, dan rambut. Wih, sampo itu benar-benar melindungi bagian atas kita ya, teman-teman ya. Masya Allah. Lanjut. Nah, sudah masuk kesimpulan ternyata, teman-teman. Jadi kesimpulannya di sini yaitu larutan penyangga dalam sampo memainkan peran vital dalam menjaga kesehatan dan kenyamanan pengguna atau menjaga kesehatan dan kenyamanan kulit kepala dan rambut kita ya, teman-teman. Dengan mempertahankan pH yang stabil dan optimal tentunya. Sehingga rambut dan kulit kepala kita tetap sehat dan terhindar dari berbagai masalah. Itulah mengapa pentingnya kita tidak asal memakai merek sampo dengan asal gitu ya, teman-teman ya. Yang pas buat kulit kepala dan rambut kita. Soalnya mungkin pH kita beda-beda kali setiap orang mungkin. Ya, lanjut. Selanjutnya sudah, thank you teman-teman. Baiklah, saya Bimo Widya Putra di sini mengucapkan terima kasih banyak sudah memberi saya kesempatan untuk menjelaskan tentang larutan penyangga ya, teman-teman, di dalam video ini. Sekali lagi terima kasih banyak. Jangan lupa teman-teman untuk di like konten saya, di subscribe, dan jangan lupa komen juga. Komen asal aja, teman-teman, apaan kayak terserah. Jangan lupa share juga, jadi kita berbagi pembelajaran dan ilmu pengetahuan kepada teman-teman kita ataupun kepada orang lain. Sekali lagi terima kasih, teman-teman. Saya pamit undur diri di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.